Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bentuk khusus trigonometri analitika. Apa tujuannya kita mempelajari bentuk khusus trigonometri analitika ini? Jadi nanti bentuk khusus ini adalah salah satu bentuk dalam persamaan trigonometri. Jadi tujuan kita adalah dapat mengubah bentuknya untuk menyelesaikan persamaan trigonometrinya nanti. Oke, jadi bentuk khusus di sini adalah A sin X tambah B cos X atau A sin X kurang B cos X dan A cos X tambah B sin X atau A cos X dikurang B sin X. Di bentuk trigonometri yang sudah lalu, yang sudah kita pelajari kemarin, tidak ada penjumlahan trigonometri yang sin tambah cos atau cos tambah sin. Nah, di sini kita punya bentuk seperti itu. Bagaimana nanti cara mengubahnya kita pelajari di pembelajaran hari ini. Di sini, jadi nanti bentuk tersebut A sin X tambah B cos X atau A cos X tambah B sin X kita bisa ubah menjadi bentuk tunggal trigonometri menggunakan rumus jumlah atau selisih sinus maupun kosinus ke perkalian sinus dan kosinus. Oke, sebenarnya sih kita bisa ubah pakai sudut berelasi ya, tapi supaya lebih mudah nanti. Jadi kalian sudah dapat bentuknya yang tetap gitu. Jadi kalian tidak perlu mengubah-ubah lagi. Dan di sini ada contoh, gunakan rumus jumlah ke perkalian untuk menunjukkan ekspresi sin X tambah cos X sama dengan akar 2 cos X dikurang pi per 4. Nih, cara 1, kita gunakan identitas cos X sama dengan sin pi per 2 kurang X. Ingat, itu sama aja sin 90 kurang X, ya kan? Sudut berelasi. Berarti di sini kita bisa tuliskan sebagai sin pi per 2 kurang X. Awalnya kan tadi sin X tambah cos X. Nah, kita ubah ke dalam rumus penjumlahan. Sin plus sin. Sin plus sin berarti 2 sin cos. 2 sin setengah X tambah pi per 2 kurang X dikali cos setengah X dikurang pi per 2 dikurang X. Berarti di sini menjadi 2 sin, ini X kurang X habis, setengah dikali pi per 2, berarti jadi pi per 4. Sedangkan di sini cos X, di sini X dikurang negatif X, berarti X tambah X, menjadi 2X, ya kan? 2X dikurang pi per 2. Ya kan, berarti menjadi, kemudian dikali setengah, 2X dikali setengah berarti menjadi X pi per 2 berarti menjadi pi per 4. Berarti di sini 2 sin pi per 4. Pi per 4 itu berarti 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Di sini cos X dikurang pi per 4. Nah, 2 dikali setengah akar 2 sendiri, kita bisa sederhanakan menjadi akar 2 kali cos X kurang pi per 4 terbukti. Oke, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua, kita ubah ruas kanannya menjadi serupa dengan ruas kiri. Akar 2 cos X kurang pi per 4, kita akan ubah menjadi sin X tambah cos X. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini kita mempunyai bentuk cos X kurang pi per 4. Ini cos X kurang pi per 4 ini kan berarti rumus selisih dua sudut. Jadi kita ubah menjadi akar 2 dikali cos X dikali akar 2 dikali cos X dikali cos pi per 4 ditambah sin X dikali sin pi per 4. Kalau kita lanjutkan, cos pi per 4 ini kan berarti akar 2 per 2. Sin pi per 4 ini adalah akar 2 per 2 juga.
Sehingga kita bisa faktorkan akar 2 per 2-nya keluar. Ya kan? Karena sama-sama punya akar 2 per 2. Dan dia kan adalah bentuk perkalian. Jadi kita faktorkan. Sehingga kalau kita hitung, akar 2 kali akar 2 adalah 2, dibagi 2 adalah 1. Sehingga terbukti akar 2 cos X dikurang pi per 4 adalah sin X ditambah cos X. Seperti itu. Nah, berdasarkan pembuktian ini, kita punya bentuk nih. Tadi di sini kita punya sin X tambah cos X. Kita ubah bentuk menjadi akar 2 dikali cos X dikurang pi per 4. Ini kan sama aja kalau misalkan kita ubah jadi bentuk umum ya. Ini jadi sin X tambah cos X sama dengan akar 2 ini berarti suatu konstanta, Bapak simbolkan R. Cos X dikurang pi per 4-nya sudut, Bapak simbolkan alfa. Karena ini penjumlahan, jadi kita bisa ubah menjadi cos X tambah sin X sama dengan R kali cos X kurang alfa. Nah, bentuk inilah nanti yang akan kita gunakan. Jadi yang awalnya bentuk penjumlahan 2 trigonometri seperti ini, kita ubah menjadi satu bentuk tunggal trigonometri. Seperti itu. Oke, berdasarkan kedua cara tadi, kita mau ubah bentuk penjumlahan trigonometri menjadi bentuk tunggal, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, di sini kita mau ubah A sin X tambah B cos X ke bentuk R sin X tambah alfa. Jadi, misalkan kita tadi punya A sin X tambah B cos X sama dengan R sin X tambah alfa. Sin X tambah alfa itu adalah bentuk penjumlahan sudut kan. Berarti kita bisa ubah menggunakan rumusnya, yaitu sin X kali cos alfa tambah cos X kali sin alfa. Jadi, setelah itu kita bisa kelompokkan. Di sini Bapak kelompokkan yang punya A, yang punya alfa, kita kalikan dengan R. Ini kan R-nya berarti kita kalikan dengan sin X kali cos A. Kemudian R-nya juga dikalikan dengan cos X kali sin A. Nah, setelah dikalikan, Bapak kelompokkan R cos A, R cos alfa dikali sin X ditambah R sin alfa dikali cos X. Kenapa seperti itu? Karena kita mau menyamakan. Ini punya sin X, ini punya cos X. Ini punya sin X, ini punya cos X. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan bentuk itu, kita bisa peroleh A tadi itu adalah R cos alfa, sedangkan B-nya adalah R sin alfa. Seperti itu. Nah, misalkan kita kuadratkan A dan B-nya, maka kita peroleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat kali cos kuadrat alfa tambah R kuadrat kali sin kuadrat alfa. Kemudian kita faktorkan, berarti menjadi R kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Seperti yang kita ketahui, identitas trigonometri, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu adalah 1. Berarti ini R kuadrat dikali 1. Oleh karena itu, A kuadrat tambah B kuadrat adalah R kuadrat. Atau R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dimana R-nya harus lebih dari 0. Kenapa? Karena hasilnya akar itu pasti positif atau 0. Seperti itu. Kalau di sini nggak boleh 0 ya. Kalau 0 nanti berarti hasilnya 0 semua kan. Karena perkalian. Jadi R-nya lebih dari 0. Jadi untuk mencari nilai R, kita bisa gunakan ini. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemudian kita memerlukan alfa. Tadi kita sudah dapat R, kita cari alfanya. Gimana cara nyari alfa? Ingat, tangan alfa itu bisa kita peroleh dari sin alfa dibagi cos alfa. Nah, tadi kita udah punya A-nya itu adalah R cos alfa, sedangkan B-nya adalah R sin alfa. Jadi, kita bisa gunakan B per A. B per A berarti sama dengan R sin alfa dibagi R cos alfa. R-nya dibagi jadi 1. Jadi B per A sama dengan sin alfa per cos alfa, di mana sin alfa per cos alfa adalah tangan alfa. Jadi tangan alfa adalah B per A. Gimana cara nyari alfanya? Berarti alfanya adalah arkes dari tangan B per A. Gitu. Nah, alfanya sendiri terletak di kuadran berapa itu tergantung dari AB-nya. Jadi AB ini adalah sebagai koordinatnya, di mana A itu sebagai X atau absisnya, dan B-nya adalah sebagai Y atau ordinatnya. Seperti itu. Jadi, untuk mengubah bentuk penjumlahan yang tadi menjadi
R kali sin X tambah alfa, jadi kita butuh R-nya, kemudian kita butuh alfanya, jadi kita cari itu, R dan alfa. Nah, oke, berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa untuk mengubah bentuk A sin X plus minus B cos X, itu kita bisa ubah menjadi R sin X plus minus alfa. Atau kalau kita punya A cos X plus minus B sin X, kita bisa ubah menjadi R cos X min plus alfa. Nah, cara menghafalnya gimana? Gini aja cara menghafal mudahnya ya. Kalau depannya sin, ini juga bisa kita ubah menjadi sin. Kalau depannya cos, ini jadi cos. Terus kalau sin itu tandanya nggak berubah, plus minusnya tetap ngikutin. Sedangkan kalau cos dibalik. Seperti itu aja cara menghafalnya yang mudah. Tapi namanya penjumlahan kan kita bisa bolak-balik bentuknya karena bersifat komutatif. Nanti Bapak contohkan. Nah, dengan R-nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan alfanya adalah arkes tangen B per A. Sedangkan sudutnya berada di kuadran 1. Kenapa berada di kuadran 1? Nanti kalau misalkan sudutnya atau titiknya berada di kuadran yang lain, kita tinggal gunakan sudut berelasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih Bapak contohkan disuruh menyatakan 3 sin alfa disuruh menyatakan 3 sin A tambah 4 cos A ke bentuk berikut. Yang pertama ada R sin A tambah alfa, yang B R cos A kurang alfa. Jadi bentuknya ini kan kalau misalkan kita lihat dari kesimpulan tadi depannya sin, berarti harusnya diubah jadi sin kan. Tapi kita bisa ubah juga menjadi cos karena kita bisa balik. Kita putar, kita tukar karena penjumlahan bersifat komutatif seperti itu. Oke, sekarang kita ke yang A dulu. Di situ ada 3 sin A tambah 4 cos A, kita mau ubah menjadi R sin A tambah alfa. Nah, di sini kita bisa lihat A-nya adalah 3. Ini A, B-nya adalah 4. Maka titiknya adalah 3,4, ada di kuadran 1. Sehingga R-nya bisa kita lihat, kita hitung menjadi 5. Dan alfanya sendiri adalah arkes tangen B per A. Arkes tangen B per A berarti arkes tangen 4 per 3. Karena B-nya 4, A-nya 3. Nah, kalau sudah seperti ini kan sulit nih menghitungnya karena 4 per 3 bukan sudut istimewa. Kalian bisa gunakan kalkulator. Di sini alfanya dibulatkan menjadi 53,13 derajat. Jadi 3 sin A tambah 4 cos A itu bisa kita ubah menjadi 5, karena R-nya 5, ya kan? Sin A tambah 53,13 derajat, seperti itu. Itu untuk yang A. Sekarang kita lanjutkan untuk yang B. Yang B kita disuruh mengubah menjadi R cos A kurang alfa. Nah, jadi kita balik dulu, biar cosnya di depan. 3 sin A tambah 4 cos A sama dengan R cos A kurang alfa. Tinggal kita tukar cosnya duluan di depan, 4 cos alfa tambah 4 cos A ditambah 3 sin A sama dengan R cos A kurang alfa. Nah, di sini berarti A-nya 4, B-nya 3, berarti titiknya 4,3 masih sama, berada di kuadran 1. Sehingga R-nya kalau kita hitung tetap sama, yaitu 5. Sedangkan alfanya arkos tangen dari B per A, di mana B-nya adalah 3, A-nya adalah 4, berarti arkos tangen 3 per 4. Nah, ini kan juga bukan sudut istimewa ya. Jadi kita bisa gunakan kalkulator. Diperoleh nilai pendekatannya alfa sama dengan 36,87. Alfa mendekati 36,87 derajat. Jadi 3 sin A tambah 4 cos A kita bisa ubah menjadi 5 cos A kurang 36,87 derajat, seperti itu. Sebenarnya sih dari sini, dari sin A, dari bentuk sin ke cos ini kita bisa aja gunakan sudut berelasi sebenarnya. Seperti itu. Coba deh kalian nanti temukan sendiri menggunakan sudut berelasinya gimana. Oke, contoh selanjutnya di sini disuruh membuktikan nilai negatif cos X derajat dikurang sin X derajat sama dengan akar 2 cos X dikurang 225 derajat. Nah, di sini kita bahas, ini bentuknya udah cos ya, jadi
kita anggap ini sebagai A cos X ditambah B sin X. Kalau A cos X tambah B sin X di sini mau diubah menjadi R cos X dikurang alfa derajat, karena di sini derajat. Oke. Nah, berarti A-nya karena bentuknya di sini pengurangan kan, diubah dulu menjadi bentuk penjumlahan. Ini kan sama aja seperti negatif cos X derajat ditambah negatif sin X derajat. Seperti itu. Nah, di sini jadi bisa terlihat A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah negatif 1 juga, karena B-nya ini, A-nya di sini, sehingga A, B atau koordinatnya adalah negatif 1, negatif 1. Dimana titik koordinat ini terletak di kuadran 3, karena X negatifnya juga negatif, berarti ada di kuadran 3. Sehingga kalau kita mencari R-nya dapatnya akar 2, benar, dari perhitungan tadi, akar 1 kuadrat tambah akar 1 kuadrat, kemudian diakarkan. Alfanya adalah arcus tangen negatif 1 per negatif 1, berarti arcus tangen 1. Nah, di kuadran 1, sebenarnya kan alfanya ini kita bisa aja arcus tangen 1 itu adalah 45 derajat. Seperti itu. Tapi karena sudutnya di kuadran 2, karena sudutnya di kuadran 3, maka alfanya tinggal kita tambah 180 derajat. Kenapa seperti itu? Karena kuadran 3 itu lebih dari 180 derajat, tinggal kamu tambahkan alfa. Ingat, kalau menggunakan 180 derajat di sudut berelasi ya, tidak akan mengubah bentuk trigonometri, jadi akan tetap bentuknya tangen. Maka alfanya adalah 225 derajat. Jadi di sini diperoleh alfanya 225 derajat. Jadi kesimpulan akhirnya negatif cos X derajat dikurang sin X derajat senilai dengan atau sama dengan akar 2 cos X dikurang 225 derajat. Terbukti. Ini sama soal terbukti. Seperti itu. Baik, setelah penjelasan tadi, silahkan kalian lakukan kegiatan 6 untuk mengasah kemampuan kalian dalam mengubah bentuk trigonometri tadi menjadi bentuk tunggal. Nah, kegiatan 6 ini juga sudah Bapak tuliskan di modul yang Bapak upload di Google Classroom, jadi silahkan kalian download di Google Classroom. Deadline untuk kegiatan 6 adalah minggu depan ya, pekan depan, di hari yang sama. Oke, sekian penjelasan dari Bapak untuk materi bentuk khusus trigonometri analitika. Semoga kalian paham apa yang Bapak jelaskan. Tetap sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.